الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحق عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة warka'u ma'ar-rahimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang mulia. Melalui kesempatan khutbah pada siang ini, kembali khatib mengajak kepada diri pribadi dan mengajak kepada seluruh jemaah Jumat. Marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Karena yang menjadikan hati kita tenang, yang membuat pikiran kita tentram, dan yang menjadikan jiwa kita damai, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan makna. Dan mudah-mudahan melalui sisa umur yang masih ada bisa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki diri, memperbaiki usaha, menyempurnakan ibadah, dan mudah-mudahan Allah mewafaqkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada kesempatan siang yang mulia ini yakni menjadi muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan waktu yang telah ditentukan. Karena semua makhluk akan kembali kepadanya. Tidak ada satupun makhluk yang hidupnya kekal dan abadi. Karena semua akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Bahkan makhluk Allah yang biasa mencabut nyawa, maka kelak malaikat maut pun juga akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang hidup kekal dan abadi. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Jika telah sampai, niscaya tidak dapat diundur walaupun hanya 1 detik, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Jemaah Jumat yang mulia, bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati? Menjadi muslim yang benar-benar kelak akan menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Dan salah satu di antara nama upaya untuk kita menjadikan ahlul jannah sebagai penghuni surga, masjid kita telah diberi nama dengan nama Miftahul Jannah, yakni kunci surga. Maka ini adalah doa bagi para jemaah, bagi para pengurus, bagi para masyarakat, bahwa nama ini tak hanya sekedar nama, tapi nama ini juga mengandung doa. Sebagaimana namanya Miftahul Jannah, yakni kunci surga, maka mudah-mudahan kita semua, anak cucu keturunan kita, adalah bagian daripada orang-orang yang mendapatkan kunci surga tersebut dan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Jemaah Jumat yang mulia, salah satu di antara upaya usaha untuk menjadikan kita sebagai muslim yang sejati, bukanlah muslim yang imitasi,
yakni dimulai dari yang pertama, bahwa Muslim itu mesti menjalankan agama secara kafah. Arti secara kafah adalah secara menyeluruh. Makna menyeluruh, mengamalkan Islam ini tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, juga tidak sebagian, tapi seluruh lini kehidupan kita benar-benar mencerminkan bahwa kita adalah seorang Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah pada ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa agar masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, tidak sebagian dan tidak separuhnya saja. Maka untuk menjadi Muslim yang sejati, maka seseorang harus mengamalkan Islam secara kafah. Dimulai dari ucapannya, bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita tanpa kita menyebut saya ini Muslim, tapi orang sudah tahu dari ucapan bahwa kita ini adalah Muslim. Di mana orang akan tahu? Dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Di saat kita melakukan khilaf, kita berbuat salah, maka lidah ini berzikir mengingat Allah. Kalimatut thayyibah pun keluar dari mulut kita, mengucapkan kata astagfirullah. Di ketika Allah memberi anugerah, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kebaikan kepada kita, tak perlu kita bilang kepada orang bahwa saya ini Muslim, tapi dengan ucapan yang keluar, orang sudah tahu bahwa kita Muslim. Dari mana orang tahu? Ucapan yang keluar, Alhamdulillah. Maka kalimat-kalimat thayyibah, ucapan zikir, kalimat yang baik, ucapan yang lemah lembut, maka ini mencerminkan bahwa dia seorang Muslim, dan tidak hanya sekedar Muslim yang melekat pada KTP-nya saja, tapi orang dapat melihat dari ucapan bahwa ini adalah Muslim sejati. Seorang Muslim itu mengamalkan Islam secara kafah. Selain terlihat dari ucapannya, juga terlihat dari tindak tanduknya, dari gerak-geriknya, dari pengamalannya, dari perbuatannya. Terlihat dari perbuatannya, dia adalah seorang Muslim karena dia taat beribadah. Terlihat dari perbuatannya, dia seorang Muslim karena dia gemar membantu. Karena ta'awun itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu, ini adalah ciri bahwa dia sebagai seorang Muslim yang sejati. Maka perbuatan yang gemar menolong, taat beribadah, menjunjung tinggi setia kawanan, juga bagaimana rasa sosial yang dalam, menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim karena dia taat dalam beribadah, juga bermasyarakat begitu familiar. Jemaah yang dimuliakan Allah, seorang Muslim yang sejati itu juga terlihat tak hanya dari ucapan, perbuatan, tapi juga terlihat dari pakaian. Bahwa seorang Muslim akan tampak dari apa yang dia pakai, maka sesungguhnya mencerminkan dia sebagai seorang Muslim. Terlihat dari kupiahnya, terlihat dari songkoknya, nampak dari baju kokonya, terlihat dari penampilannya, maka sesungguhnya ini pun
juga bagian daripada mencerminkan seseorang sebagai seorang muslim. Tak hanya muslim biasa, tapi muslim sejati. Terlihat dari mana? Ucapan, perbuatan, pakaian, bahkan sampai pada tingkat perasaan. Seorang muslim yang sejati, perasaannya begitu halus, hatinya begitu peka, dia tahu bagaimana keadaan. Prasangkanya kepada orang selalu husnuzon, selalu baik. Dia tidak mau bersuuzon, tidak mau berburuk sangka, karena ini adalah ajaran agama. Terlihat seseorang itu dari perbuatannya. Seseorang muslim yang sejati terlihat pula dari makanannya. Maka yang dia makan adalah sesuatu yang halal. Dia tak mau makan makanan yang haram. Dia tak mau minum minuman yang haram, tak mau minum yang memabukkan. Maka mencerminkan bahwa dia adalah seorang muslim yang sejati. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan siapa saja yang menegakkan agama ini dengan sepenuh jiwa, melaksanakan aturan Allah dengan sepenuh hati, maka keberkahan akan Allah curahkan dari langit. Keberkahan Allah akan keluarkan dari perut bumi, dan apa yang ada antara langit dan bumi semua Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman. Semua Allah sediakan untuk muslim, untuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang disediakan silahkan dipergunakan, tapi secukupnya dan jangan berlebihan. Ambil yang menjadi hak kita dan jangan sesekali mengambil yang bukan menjadi hak kita. Karena mengambil yang bukan hak kita bukanlah seseorang yang mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang sejati. Karena muslim yang sejati, ucapannya baik, perbuatannya baik, pakaiannya baik, cara bergaulnya baik, makanan dan minumannya pun baik. Karena apa yang dia lakukan baik, semua yang dia keluarkan pun adalah sesuatu yang baik. Orang yang berprasangka dan berbuat baik, maka ketika keluar dari tubuhnya, keluar dari mulut, maka ucapannya adalah ucapan yang baik. Muslim yang sejati yang selalu berbuat baik, berprasangka baik, makan dan minumnya baik, maka sesungguhnya ketika sesuatu yang keluar dari tubuhnya melalui telinga, maka yang dia dengarkan pun adalah sesuatu yang baik. Maka ini menunjukkan bahwa muslim yang sejati adalah dambaan semua orang, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai muslim yang sejati, sebagai seorang muslim yang diterima amal ibadahnya. Amal soleh yang kita kerjakan bagian daripada amalan mutaqabbalah. Dan jika kita tersalah, kita terkhilaf, kita melakukan dosa dan maksiat, maka segera kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita berbuat, walaupun sedalam lautan, walaupun setinggi langit yang menjulang di angkasa, maka harapan kita besar kepada Allah agar dosa, kekhilafan dan kesalahan yang pernah kita perbuat adalah bagian daripada kesalahan yang mendapat ampunan Allah Ta'ala dan dimasukkan kita semua ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur